Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarmu hari ini? Wah, sukacita. Oke, loh, kamu kenapa? Kok cemberut, Kalista? Oh, capek. Baru seminggu sekolah udah capek. Ayo, semangat, semangat, semangat. Karena kita ada di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 20 Juli 2025. Ada segala ucapan syukur, ada sukacita, walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Hari ini tetap ada sukacita bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik, mari berikan salam pada orang yang ada di sekitar kita dengan senyum yang termanis. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Hari ini, 1 minggu kami sudah mulai sekolah. Ada sukacita, ada kebahagiaan, bertemu teman baru, bertemu guru baru. Terima kasih Tuhan. Saat ini
Kami ada di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Berkati sepanjang kebaktian sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu, semua hari Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab dengan tema Tuhan menata. Menata itu artinya kurang lebih mengatur. Di dalam kegiatan apa? Ya, kita masih bicara tentang bangsa Israel yang mau pulang kampung ke Kanaan. Nah, gimana ceritanya tentang Tuhan menata? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Dibuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Hai,
Shalom adik-adik terkasih, apa kabar semua? Kak Elisa berharap kalian semua selalu sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam kebaktian anak online bersama Bina Warga. Sebelumnya, Kak Elisa mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah merasa capek? Wah, atau kalian punya teman yang suka bercerita dengan kalian? Wah, ternyata bermacam-macam jawabannya. Nah, hari ini Kak Elisa ingin bercerita tentang kisah Musa seperti yang ada di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Kita mau meminta tolong Tuhan untuk menyertai ibadah online kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus ada di antara kami, sehingga kami semua dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti pertanyaan di awal tadi, ketika ada teman yang bercerita mengenai masalahnya kepada kita, maka kita akan memberikan waktu dan juga perhatian untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan tugas sekolah yang banyak sekali. Walau capek, tetapi tetap harus dikerjakan. Seperti dalam kisah Alkitab hari ini. Suatu hari, Musa sangat sibuk. Dari pagi sampai malam, orang-orang datang kepadanya untuk menceritakan berbagai macam permasalahannya. Musa mendengarkan dengan seksama dan berusaha membantu mereka. Tetapi kemudian Musa kelelahan karena Musa berusaha melakukan semuanya sendiri. Itu tidak baik. Kemudian Jitro, ayah mertua Musa, melihat betapa letihnya Musa. Kemudian Jitro berkata, "Musa, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu harus mengajak orang lain, mencari penolong yang akan membantumu. Mereka akan menangani masalah yang sederhana, dan kamu menangani masalah yang lebih sulit." Musa mendengarkan nasihat Yitro. Kemudian ia memilih orang-orang yang kuat, baik hati, dan bijak, serta mengasihi Tuhan. Sekarang Musa ada yang membantu, dan orang-orang yang ada di situ mendapat pertolongan dengan cepat. Pada akhirnya semua orang senang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan melihat bagaimana Musa yang kelelahan kemudian mendengarkan nasihat dari Yitro, bapak mertuanya. Akhirnya Musa
dapat menangani semua masalah orang-orang dengan sukacita. Jadi, melakukan hal-hal baik itu bagus, seperti rajin berolahraga, tetapi kita juga harus mengingat dan menjaga kondisi tubuh agar tidak kelelahan. Lalu contohnya lagi, Tuhan itu sudah menata hidup kita agar baik dengan memberi kita keluarga, saudara, teman, ataupun tetangga. Mereka semua adalah penolong di saat kita membutuhkan. Dalam kitab Keluaran 8 ayat 22, Tuhan ingin kita juga belajar berbagi tugas dengan orang lain, sehingga tugas berat dapat menjadi ringan. Amin. Sekarang yuk kita ucapkan dengan lantang ayat emas kita hari ini yang diambil dari kitab Keluaran 18 ayat 22. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Nah, sebelum kita lanjutkan membuat kerajinan, sekarang kita mau berdoa menutup penyampaian firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong bantu kami untuk ringan hati untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berkatilah kami untuk dapat percaya kepada Engkau yang telah menata hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, supaya kita semua dapat lebih memahami firman Tuhan kita hari ini, yuk sekarang kita mau membuat aktivitas kerajinan kita. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya buat kita mengumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia
baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa, juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami boleh ikut sekolah minggu, bertumbuh bersama dengan saudara seiman kami, walaupun melalui online di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur, kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, juga mengumpulkan persembahan. Semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami syukuri. Kami mengucap syukur juga Tuhan, berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Papa, mama, abang, kakak, adik, keluarga besar, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberikan kasih di dalam keluarga besar kami. Kami juga mengucap syukur. Sudah 1 minggu kami sekolah, kami berinteraksi bersama dengan teman-teman yang baru, ataupun juga dengan teman-teman kami. Dan mengucap syukur untuk guru-guru yang Tuhan sediakan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berikan bagi kami di mana kami tinggal. Kami mengucap syukur untuk kondisi negara kami dalam keadaan aman, damai, dan tentram. Kami berdoa supaya pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Berdoa untuk semua pemimpin dari tingkat yang tertinggi, Pak Presiden, beserta dengan seluruh aparat sampai jajaran terendah. Tuhan berkati supaya semua boleh berkarya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja dan lembaga Kristen Katolik yang ada di Indonesia. Biarlah semuanya juga boleh bergandengan tangan bersama dengan pemerintah dan seluruh rakyat untuk boleh melakukan pembangunan di Indonesia. Akhirnya kami juga berdoa untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra selaku direktur yang terus boleh menggunakan kebaktian sekolah minggu online ini sebagai sarana untuk bertumbuh bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk semua tim guru sekolah minggu yang tetap setia melayani. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita tadi tentang Tuhan menata, Tuhan mengatur supaya bangsa Israel bisa melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan baik. Maka ada pengaturan yang baik. Sama dong dengan kita adik-adik. Kita juga harus menata kehidupan kita dengan baik. Gimana ya Kak, masih kecil, nggak ngerti. Nggak ngerti gimana. Hal yang sederhana aja ya adik-adik yang bisa kita lakukan di dalam menata, yaitu mengatur jadwal hidup kita. Gimana?
Bangun tidur jam berapa? Ayo, siap-siap supaya berangkat sekolah dan tidak terlambat. Di sekolah belajar, mendengarkan, ikut tertib di dalam kelas. Terus, kalau kita bermain, boleh nggak main HP? Boleh, tetapi ada waktunya. Dan untuk apa? Diatur waktunya sedemikian rupa. Kalau kita bermain nih buat adik-adik yang masih kecil, mainannya dikeluarin semuanya dari tempatnya. Habis selesai main gimana? Rapikan. Terus kalau rumah kita kotor-kotor, ya yang anak perempuan yang sudah agak besar, sudah bisa mulai menyapu, bantu mama, beresin piring atau mencuci piring. Wah, banyak sekali ya. Semua itu harus ditata, semua itu harus diatur supaya semuanya menjadi tertib dan semua bisa dilakukan kalau kita TAAT, taat. Mari bersama kita naikkan pujian TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. Adik-adik kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat menikmati sukacita di dalam keluarga. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.